Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini dalam Minggu Misericordias Domini, atau nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Endehon ma en akaholong ni rohani Jehovah. Dalam kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mencoba menuntun kita untuk bernyanyi memuliakan Tuhan oleh karena kasih setianya. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 4 ayat 2-8. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan padaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik pada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus, dalam Minggu Misericordias Domini ini, Tuhan membuat sebuah topik, yaitu Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Kalau dikatakan berseru, berarti adalah sebuah ungkapan batin yang dinyatakan oleh orang yang berseru itu. Coba kita bayangkan, kalau kita berseru, pasti itu adalah merupakan ungkapan batin secara total. Kemudian ungkapan pikiran, dan dinyatakan di dalam ungkapan kata-kata. Seruan itu agar didengarkan. Pada firman Tuhan kali ini, ternyata bagaimana kita menjadi memuji memuliakan Tuhan di tempatnya yang kudus. Bagaimana kita menjadi menyanyikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ternyata firman Tuhan mengingatkan ada beberapa hal. Yaitu yang pertama, ada sebuah keyakinan bagi pemazmur bahwa di dalam keterjepitan dia harus berseru kepada Tuhan. Di dalam keterjepitan hidup dia berseru kepada Tuhan. Saudara terkasih, banyak orang yang berseru ketika dia terjepit. Namun tujuan daripada seruannya adalah agar orang memperhatikan dia. Ada juga orang ketika di dalam keadaan masalah, dia menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia diperhatikan oleh orang lain itu. Namun bagi pemazmur, seruan yang dilakukannya adalah dia berseru kepada Tuhan. Dalam ayat 2 dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Ada sebuah keyakinan bahwa di dalam seruannya didengarkan oleh Tuhan, dan di dalam kesesakannya Tuhan memberikan kelegaan kepadanya. Saudara terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan keadaan kita? Ketika kita dalam pergumulan yang berat, apakah kita meyakini bahwa Tuhan mendengarkan ketika kita berseru? Di dalam sebuah keadaan kesesakan kita, apakah kita meyakini bahwa Tuhan memberikan kelegaan kepada kita? Pemazmur mengatakan, aku meyakini dengan penuh. Oleh karena itu ketika aku berseru, dengarkanlah Tuhan. Dan di dalam kesesakanku, biarlah Tuhan memberikan kelegaan kepadaku. Karena memang kelegaan dari Tuhan melebihi daripada kelegaan-kelegaan yang didapatkan di dunia ini. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ternyata kehidupan kita adalah kehidupan yang dikasihani oleh Allah. Artinya kehidupan kita harus menjadi fokus kepada keinginan Allah. Karena kita memang tidak ada kebenaran yang bisa ditemukan dan diandalkan bagi kehidupan kita. Namun ketika kasih Allah itu melimpah, maka kita akan merasakan kelegaan. Karena memang Tuhan tidak menuntut perbuatan kita, namun Dia menuntut kasih-Nya agar menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Dikatakan juga, dengarkanlah doaku.
Doa adalah sebuah ungkapan batin. Ungkapan iman adalah napas orang percaya. Ada sebuah keyakinan bagi pemazmur bahwa dia akan didengarkan orang-orang, didengarkan oleh Allah di dalam kehidupannya. Ayat 3 dikatakan, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ternyata keterjepitannya adalah karena orang lain mencari hal-hal yang menodai kemuliaan kita. Kemudian mencintai yang sia-sia. Mencintai yang sia-sia itu yang dilakukan orang. Tapi bagi pemazmur, dia lebih cinta kepada Allah. Dia lebih suka berseru kepada Allah. Dia menginginkan kasih daripada Allah di dalam kehidupannya. Yang kedua, di dalam ayat ini juga, di pasal ini dikatakan, ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berdosa. Berkatalah-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Artinya saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita terjepit, jangan menjadi menggerutu. Jangan menjadi stres, jangan menjadi merasa tersingkirkan dalam hidup kita. Jangan menjadi mencari-cari masalah yang baru. Namun, biar ketika kita bergumul, mari lihat ada Tuhan yang mau mendengarkan kita, mau memahami kita, mau mengerti akan keadaan kita. Sehingga dengan demikian, kita akan menjadi hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan. Kita akan menjadi orang yang kuat untuk menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan ketika engkau marah tetapi jangan berbuat dosa. Kemarahan merupakan sesuatu yang biasa saja, bukan menjadi sebuah dosa. Namun kemarahan yang menjadi dikuasai kemarahannya, itulah yang berdosa. Namun kemarahan kita adalah kemarahan yang bisa mengontrol kemarahan itu. Ketika kita kecewa, bisa saja marah, bisa saja menjadi bersungut-sungut, bisa saja menjadi merenung dalam hidup ini. Tapi ada sebuah keyakinan, ada Tuhan yang mampu mengerti dan memahami atas segala pergumulan kita. Bukankah di dalam kehidupan ini, ketika banyak orang yang merasakan bahwa hanya dia yang mengalami pergumulannya, hanya dia yang bisa menyelesaikan masalahnya karena orang lain lari daripadanya. Namun ketika kita sadar ada Tuhan yang mampu untuk mengerti, mampu memahami, mampu untuk memberi solusi bagi kita, maka pada saat itu ada sebuah keyakinan bagi kehidupan kita berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan di dalam apa yang kita hadapi. Saudara terkasih, ketika engkau bergumul, berseru kepada Tuhan. Ketika engkau memiliki masalah, berseru kepada Tuhan. Jangan sampai permasalahanmu melilit engkau sehingga engkau menjadi lupa terhadap karya-karya Tuhan dalam hidupmu. Jangan sampai kehidupanmu dikuasai oleh kemarahanmu sehingga engkau tidak bisa lagi mengontrol kemarahanmu. Dan orang yang berseru kepada Tuhan, yang yakin kepada Tuhan harus ditunjukkan dalam ibadah. Di dalam ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ternyata orang yang datang kepada Tuhan, dia harus mempersembahkan. Persembahan adalah ibadah. Persembahan adalah menjadi mewakili diri kita di dalam persembahan kita itu. Sehingga ketika kita memberi persembahan, kita harus melibatkan batin kita, melibatkan pikiran kita, melibatkan totalitas kehidupan kita dalam persembahan kita. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, persembahkanlah ketika engkau berseru, lihatlah bahwa engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika seruanmu itu adalah seruan iman, bukan seruan perasaan, bukan seruan pikiran, bukan seruan keinginan, tapi seruan iman. Seruan iman yang dinyatakan di dalam ibadah. Dikatakan lagi bahwa dan percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan menyatakan bahwa apa yang kita inginkan itu adalah merupakan sesuatu keinginan Tuhan. Bukan menjadi rancangan kita menjadi rancangan Tuhan. Tapi bagaimana agar menjadi rancangan Tuhan menjadi rancangan kehidupan kita.
Ketika saudara bergumul, ketika engkau bermasalah, ketika engkau memiliki masalah, jangan menjadi mendikte Tuhan agar keinginanmu sesuai dengan keinginan Tuhan. Namun upayakanlah agar engkau mampu memahami apa keinginan Tuhan di dalam kehidupanmu. Berserah sepenuhnya kepada keputusan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertindak, yang bekerja untuk menyelesaikan masalahmu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang ketika dia berdoa, dia menginginkan apa yang dia doakan itu harus sesuai dengan keputusan Tuhan. Padahal Tuhan melihat jauh lebih daripada sebatas apa yang kita inginkan. Jauh lebih daripada sebatas daripada apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, berseruan itu adalah seruan iman, di mana ada kepercayaan di dalamnya, ada keyakinan. Ketika Tuhan memberikan, itulah yang terbaik. Ketika Tuhan memutuskan, itulah yang menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Ayat 7 dan 8 dikatakan pada firman Tuhan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata pemazmur di dalam seruannya menyadari bahwa ada wajah Allah menyinari dia. Kalau kita disinari oleh wajah Allah, yang pasti kebuntuan akan menjadi jalan keluar. Ketika kita di dalam disinari oleh wajah Allah, yang pasti keraguan ada menjadi kepastian. Ketika kita disinari oleh wajah Allah, ketakutan akan menjadi memunculkan semangat yang baru dalam hidup kita. Oleh karena itu, pada firman Tuhan kali ini mau diingatkan, ketika kita berseru, kita disinari oleh wajah Allah, kemudian kita menjadi orang yang optimis bahwa Tuhan memberikan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sukacita orang yang berseru kepada Tuhan melimpah lebih lagi daripada orang yang memiliki kelimpahan gandum dan anggur. Coba kita bayangkan ketika kita panen, begitu melimpah panen itu, betapa senangnya hidup kita. Namun jauh lagi sukacita daripada orang yang mengenal Tuhan. Dia akan melimpah dengan syukur dalam hidupnya. Dia tidak akan dikuasai oleh penderitaannya, namun dia tetap melimpah oleh imannya, karena dia mampu melihat yang terbaik yang diberikan Allah dalam kehidupannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengajak kita untuk berseru kepada Tuhan, untuk menjadi berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan seruan umatnya di dalam sebuah konsep iman, di dalam sebuah konsep keyakinan, sehingga kita tidak menjadi berseru oleh karena keinginan kita. Kita tidak berseru oleh karena pikiran kita. Kita tidak berseru oleh karena apa yang terjadi di dalam sukacita kita. Namun sukacita kita itu datangnya oleh karena iman, dan iman itu menjadi menerangi hati kita. Saudara terkasih, biarlah firman ini menerangi kita. Biarlah sepanjang minggu ini kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan dirimu, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan apa yang terjadi bagimu, tapi andalkan Tuhan, percaya sepenuhnya, berikan kepada Tuhan apa yang engkau ingini, dan biarlah engkau mempercayainya ketika engkau sudah serahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini menuntun kita, mengarahkan kita untuk menjadi mempercayai kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika engkau bergumul, biarlah pergumulanmu dibalut di dalam iman. Ketika engkau mau menjadi bermasalah, bersungut-sungut, dan menjadi marah, biarlah kemarahanmu, kemarahan yang dibalut oleh keberimananmu, bukan keberimananmu dibalut oleh kemarahanmu. Dengan demikian, kita akan mampu bersyukur di dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita akan mampu melihat tangan Tuhan bekerja melebihi daripada apa yang terjadi bagi kehidupan kita. Biarlah firman ini menghantar kita untuk menjalani satu pekan ke depan di dalam naungan dan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kami.
Biarlah setiap orang menjadi berseru kepada Tuhan dengan menanggalkan keinginan, pikiran, dan perasaannya. Biarlah firman Tuhan menjadi berakar bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.